Fungsi char digunakan untuk menghasilkan karakter berdasarkan kode angka yang sudah ditetapkan oleh sistem operasi. Di sini saya akan buatkan list angka dan karakter yang diwakilinya. Misalnya kita buat sampai angka 10 dulu sebagai contoh. Kita akan lihat karakter apa yang dihasilkan oleh angka-angka yang ada di sini dengan menggunakan fungsi char. 0 untuk yang pertama, karena kode 1 digunakan untuk menghasilkan karakter tab, sedangkan kode 10 digunakan untuk menghasilkan karakter enter. Nah, di sini pada set 3 sudah saya buatkan list angka beserta karakter yang mewakilinya. Oke. Char 32 digunakan untuk menghasilkan karakter spasi. Nah, kita akan gunakan ini sebagai rujukan untuk mengerjakan beberapa kasus yang ada di sini. Nah, contoh pertama kita akan menambahkan spasi pada gabungan kata yang ada pada beberapa kolom ini. Spasi, tab, atau membuat garis baru. Misalnya, untuk spasi kita akan coba gabungkan dengan menggunakan fungsi concatenate, fungsi penggabungan. Kita gabungkan teks yang ada pada setiap kolom seperti ini, enter. Oops. Concatenate, di sini rumusnya salah, fungsinya salah. Ya. Di sini terlihat semua kata yang ada pada beberapa kolom ini digabung jadi satu, tapi belum ada spasinya. Sekarang kita tambahkan spasi dengan memanfaatkan fungsi char. Nah, kode untuk fungsi char spasi, kode untuk spasi adalah char 32. Nah, di sini kita bisa tambahkan char 32 di antara setiap kata, char 32. Kita copy saja supaya cepat. Dan di sini enter. Nah, sekarang hasilnya terlihat lebih baik dengan sudah adanya spasi pada kalimat ini. Nah, sekarang kita jika ingin menambahkan tab, misalnya antara Excel atau antara belajar dan Excel, kita tambahkan tab, beberapa tab misalnya. Kita bisa ganti di sini dengan char 1. Misalnya 2 kali char 1. Maka bisa kita lihat di sini ditambahkan tab sebanyak 2 kali di antara belajar dan kata Excel. Terjat lagi. Nah, jika kita ingin memisahkan di sini, kita ingin potong dan bawa ke baris baru, kita bisa menggunakan char 10 karena mewakili kode enter, karakter enter. Char 10 di sini atau di sini dah. Char 10. Enter. Kita drag. Kita perlebar sedikit. Nah, bisa dilihat di sini. Tapi terlebih dahulu untuk melihat efeknya kita harus menekan pada wrap text. Jadi bisa kita lihat di sini sudah dipisahkan. Jadi meskipun kita atur seperti ini, dia tetap memisahkannya dari awal seperti ini. Itu adalah penggunaan fungsi char untuk spasi, tab, dan untuk buat garis baru. Nah, sekarang kita akan lihat peran fungsi char untuk menghitung jumlah kata yang ada pada kolom ini. Nah, skenarionya adalah kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah karakter yang ada pada sel ini, jumlah karakter beserta spasinya. Nah, kemudian akan kita kurangi dengan jumlah karakter yang sudah kita hilangkan spasinya. Jadi dia akan seperti ini. Len untuk menghitung karakter sebelum
hilangkan spasinya yaitu 18 dan kita kurangi len. Nah, untuk menghilangkan spasi, karakter spasi di sini, kita bisa menggunakan fungsi substitute. Nah, mengenai fungsi substitute bisa dilihat pada video sebelumnya jika sobat belum mengerti. Linknya saya sudah siapkan di deskripsi. Substitute, teksnya kita pakai yang ini, dan alt teksnya kita pakai char 32 karena kita akan mengganti char 32 yaitu spasi. Kita akan ganti dengan kosong seperti ini. Tutup, enter. Nah, di sini dihasilkan 1 karena jika kita perhatikan formula ini, kita lihat hasil dari len substitute ini, tekan F9. Di sini dihasilkan 17, sedangkan yang tadi 18. Jadi 18 dikurangi 17, 1. Itu karena ada pengurangan spasi. Berarti yang spasi yang dikurangi itulah yang 1 spasi. Nah, untuk menghitung jumlah katanya, karena di sebelah kiri kanan spasi pasti ada kata, maka kita tambahkan di sini dengan 1 lagi. Maka di sini didapatkan 2 yang menunjukkan jumlah kata yang ada di sini. Kita drag ke bawah sini dan dihasilkan semuanya ada 3 kata. Setelah kita hitung memang benar ada 3 kata. Dan jika kita tambahkan di sini misalnya jumlahnya jadi 4, berarti formula yang kita buat ini sudah benar. Yaitu ada penggunaan fungsi char untuk menghitung jumlah kata dalam teks. Nah, berikutnya kita akan lihat penggunaan fungsi char untuk membuat validasi data. Di sini kita diminta untuk kita akan meminta user untuk memasukkan data, tapi tidak boleh ada spasi. Dan jika ada spasi di sini, maka akan dituliskan di sini peringatan tidak boleh ada spasi. Jadi kita akan menggunakan fungsi if jika find untuk mencari posisi spasi jika ada, if find char 32 adalah kode untuk spasi, find char 32 within text yang ada di sini, kemudian tutup. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Karena fungsi find nanti find char 32 nanti akan menemukan posisi di mana spasi berada. Dan jika ditemukan tentunya nilainya pasti lebih besar dari 0. Dan jika tidak sama dengan 0, berarti ada spasi. Maka jawabannya tidak, misalnya kita beri peringatan tidak boleh ada spasi. Nah, nilai jika salah, maka kita kosongkan saja di sini. Beri penutup untuk fungsi if. Enter. Terdapat pesan kesalahan error value. Karena memang di sini kita belum mengisikan data apa-apa. Nah, untuk menghindari pesan kesalahan seperti ini, kita bisa tangani dengan menggunakan fungsi if error di depan. Tuh, di sini if error buka kurung. Kemudian di belakang kita tambahkan misalnya tidak ada. Oke, seperti ini, tutup kurung dan enter. Maka pesan tadi sudah hilang. Nah, kita akan coba misalnya kode seperti ini. Karena tidak ada spasi, maka pesan errornya tidak ada. Dan jika di sini kita tambahkan spasi, maka akan muncul pesan tidak boleh ada spasi.
Sorry, oh ada dua fungsi di sini. Tidak boleh ada spasi. Jika kita hapus, maka akan hilang. Jika kita tambahkan di depan spasi, akan juga muncul di sini. Dan jika tambahkan di belakang juga akan muncul pesan tidak boleh ada spasi. Nah, itu adalah penggunaan fungsi char untuk membuat validasi. Sekarang kita lihat penggunaan fungsi char untuk menampilkan simbol. Nah, cara ini sangat sederhana. Kita tinggal menuliskan fungsi char seperti ini, kemudian simbol yang kita inginkan, misalnya simbol yang ini kita pakai char 8. Enter. Nah, jika kita ingin membuat beberapa char, beberapa simbol seperti ini, kita bisa mengulang lagi dengan menambahkan di sini misalnya char lagi. Char 8. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika kita ingin menambahkan lebih banyak lagi, kita bisa menggunakan fungsi wrap di depannya. Wrap adalah fungsi pengulangan. Jadi kita akan mengulang char ini sebanyak yang kita inginkan. Kita akan ulang char yang ada di sini sebanyak 20 kali, misalnya seperti ini. Enter. Maka fungsi wrap akan menggunakan fungsi char ini, akan mengulang fungsi char 8 ini sebanyak 20 kali. Nah, jika ingin melihat hasil yang lebih menarik lagi, misalnya di sini kita akan membuat sebuah bar chart misalnya. Misalnya di sini ada sebuah data. Di sini ada angka misalnya. Kita akan menggunakan bar chart untuk menghitung berapa persen angka yang ada pada kolom ini. Dan akan kita visualisasikan dalam bentuk bar chart. Kita bisa menggunakan fungsi wrap lagi, karena kita akan melakukan pengulangan. Wrap lagi, sama dengan wrap. Kita akan gunakan char di sini kita akan pakai char 124. Wrap char 124 sebanyak. Untuk sebanyak ini kita akan gunakan formula. Yang ini sel yang ada di sini dibagi dengan sel yang ada di sini dikali 100. Tutup kurung dan enter. Maka bisa dilihat ini dihasilkan beberapa karakter seperti ini. Nah, kita bisa ganti dengan hurufnya dengan menggunakan stensil. Nah, ukuran 10. Misalnya 10. Nah, ini adalah hasilnya. Jika kita drag ke bawah, bisa kita lihat dia akan data yang dari sini divisualisasikan dalam bentuk bar chart. Nah, itulah penggunaan fungsi char jika digabungkan dengan fungsi wrap atau fungsi pengulangan. Nah, oke.